Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini nama saya Nazia Kunita Hadi dengan NIM 2405266 akan mempresentasikan mengenai UAS Studio Perancangan 3 yaitu Sekolah Tinggi Kesenian. Untuk yang pertama di analisis tapak, di sini analisis tapaknya di lokasinya di Universitas Negeri Malang, Kampus 2 di Jalan Ki Ageng Gribik nomor 45 Madiopura di Gedung Kandang, Kota Malang. Kemudian berikut untuk batas bangunannya, jadi ada 4 sisi yaitu A, B, C, dan D. Yang A itu ada permukiman warga, Jalan Danau Baratan Timur 1. Kemudian yang B ada Jalan Danau Sentani Dalam, dan sisi C yang berwarna hijau ada perumahan Jalan Danau Sentani Dalam, dan yang D ada Jalan Ki Ageng Gripik. Di sini tapaknya berukuran 30.800 meter persegi. Berikut untuk regulasi dan zonasinya, garis padan bangunan yang GSB, Jalan Arteri Primer 15, Jalan Kolektor Primer 5, Jalan Arteri Primernya 15, Jalan Arteri Sekundernya 5, Jalan Lokal Sekundernya 3, Jalan Lingkungan Sekunder 2. Untuk GSB-nya setengah lebar ruang milik jalan tambah 1 meter. Untuk regulasi RDTR-nya, kode SPU 1, koefisien dasar bangunan maksimal 80%, dengan koefisien lantai bangunan 16, dan koefisien dasar hijau maksimal 10%. Berikut regulasi dan zonasi lagi untuk zonasi pendidikan di area yang berwarna ungu dan zonasi terbuka hijau, ruang terbuka hijau RTH berada di area yang berwarna biru sedikit abu, dan di area kuning terdapat zona permukiman, dan di area merah zona badan jalan. Kemudian berikut untuk orientasi mataharinya. Pagi pada jam 7, cahaya matahari yang terbit dari timur langsung mengarah ke area tapak karena tidak tertutup oleh bangunan apapun. Suhu ini masih hangat dan cahayanya baik untuk kulit. Kemudian di jam siang yaitu jam 12, matahari siang berada di atas tapak. Suhu pada saat ini sangat panas tergantung pada cuaca. Yang terakhir di sore hari pada jam 16, matahari sore yang berada di barat langsung mengarah ke tapak karena tidak tertutup oleh bangunan apapun. Tetapi ada beberapa vegetasi yang mereduksi panas pada bangunan. Suhu mulai turun, tapi terkadang cahaya sangat silau. Untuk responnya, bangunan menghadap utara atau selatan membuat secondary skin di bagian barat untuk mengurangi panas matahari yang masuk. Berikut untuk sirkulasi dan aksesibilitasnya, tempat ini cukup mudah dijangkau bagi kendaraan yang datang dari arah barat jalan, yaitu dari Jalan Danau Toba. Sedangkan yang datang dari arah timur, yaitu Jalan Danau Beratan Timur, harus putar balik terlebih dahulu di depan lokasi tapak. Berikut ini ada jalan masuk tapaknya, yang warna kuning tuh entrance utama, dan yang warna biru tuh entrance sekunder. Berikut ada jalur masuk tapaknya. Untuk responnya, akses tapak sangat strategis karena langsung menghadap jalan, tetapi perlu perencanaan entrance agar tidak menghambat sirkulasi dan tetap nyaman bagi kendaraan maupun pejalan kaki. Selanjutnya, untuk masih di sirkulasi dan aksesibilitas, akses pejalan kaki di sekitar site yaitu tersedia trotoar di sekeliling area site, dan juga terdapat zebra cross di depan jalur masuk site untuk membantu pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Untuk responnya, buat akses jalur pejalan kaki di samping area tapak agar memudahkan pejalan kaki masuk ke area site melalui beberapa arah, dan tidak mengharuskan untuk lewat jalur utama site. Berikut ada jalur masuk tapaknya, terus ada trotoar dan zebra cross. Untuk yang titik-titik kuning ini adalah jalur pejalan kakinya. Nah, berikutnya selanjutnya ada view from site. Nah, jadi di sini ada 7 poin, yang 3 merah dan 4 yang berwarna hijau. Untuk yang nomor 1, 2, dan 3 ini permukiman warga dan zona perdagangan. Terus ada permukiman warga nomor 2 dan 3. Yang selanjutnya keempat ada perumahan bulan terang purnama. Yang kelima ada perumahan bulan terang purnama juga. Yang keenam ada Jalan Ki Ageng Kripik. Dan yang 7 adalah view Kota Malang.
Nah, berikut ada view into site dapat dilihat dengan mudah karena tempatnya umum dan terbuka membuat desain fasad yang menjadi daya tarik dan dapat dilihat dengan mudah dari berbagai sisi. Untuk area negatifnya eh, sulit dilihat karena tertutup oleh perumahan. Berikut untuk bangunan existingnya ada 6, yaitu di jalur A ada permukiman warga, di jalur B ada pertokoan, di jalur C ada kos-kosan dan permukiman warga, di D ada klinik Hasna Media, di E ada tempat makan dan bangunan publik, dan di F ada permukiman warga. Selanjutnya ini kesimpulan. Di sini arah mataharinya menentukan orientasi bangunan menghadap barat atau selatan. Untuk arah anginnya bertiup dari barat daya ke timur laut sehingga mengharuskan antar bangunan berjarak. Untuk kebisingannya di kebisingan tingkat rendah dan tingkat tinggi, kebisingan mempengaruhi peletakan bangunan. Kebisingan paling tinggi ada di jalan raya sehingga bangunan akademik tidak dapat diletakkan di area tersebut dan diperlukan penambahan vegetasi. Selanjutnya di yang ada view juga. Di sini view tapak menentukan ketinggian bangunan. Dikarenakan view positif mayoritas berada di daerah selatan sehingga bangunan di utara harus dibuat lebih tinggi atau tanpa hambatan. Berikut ilustrasinya. Jadi di sini yang berwarna kuning ini ada saluran drainase mikro, terus ada saluran drainase tersier, ada jalur kelistrikan yang titik-titik kuning ini dan tingkat kebisingan rendah dan tingkat kebisingan tinggi. Selanjutnya, orientasi bangunan dikarenakan radiasi matahari yang dominan di arah timur dan barat-barat serta lintasan matahari yang bergeser di tiap bulannya, maka bangunan dibuat menghadap ke arah selatan atau utara dan sedikit dimiringkan. Selanjutnya, orientasi angin. Angin bertiup dari arah barat daya dan selatan, maka penataan bangunan dibuat berjarak agar sirkulasi angin lancar. Selanjutnya, untuk ketinggian bangunan dikarenakan view positif lebih banyak di arah atau dari arah selatan, maka bangunan di bagian selatan dibuat lebih rendah daripada bangunan di bagian utara. Kemudian untuk penataan vegetasinya, lokasi tapak berada di pinggir jalan arteri kota yang ramai, maka dibuat vegetasi di sekeliling lokasi tapak yang bersebelahan langsung dengan jalan arteri untuk mengurangi kebisingan dan juga sebagai penutup untuk pedestrian. Nah, di sini penataan vegetasi juga bertujuan untuk menimbulkan kesan alami sejuk dan rindang agar tidak panas. Berikut untuk konsep kelompoknya, The Reborn of Creativity. Nah, The Reborn of Creativity ini kembalinya kejayaan Eropa. Jadi dulu Eropa pernah mengalami masa kegelapan pada abad ke-14, kemudian pada abad ke-14 Masehi, para pemikir berusaha mencari baru ide baru dengan mempelajari ilmu-ilmu zaman Yunani dan Romawi kuno untuk kemudian dimodifikasi. Sejak ini masa Renaissance atau Renaissance zaman ini terjadi di zaman ini banyak ilmuwan dan seniman penting lahir untuk membawa perubahan. Berikut ini dari Born of Creativity. Konsep ini mengambil semangat kebangkitan intelektual dari seni padat masa Renaissance ketika seni, ilmu, dan humanisme berkembang pesat di kota-kota. Institut ini digambarkan sebagai tempat kebangkitan kreativitas generasi baru seperti Renaissance dahulu melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. Nah, ini di dalam konsep The Reborn of Creativity ini dibagi tiga. The Reborn Creativity ini awalnya berarti ruang kelahiran kembali seni. Jadi di sini ada yang pertama bercabang ke humanisme, ruang interaksi mahasiswa. Jadi dalam kampusnya tuh ada gedung pertunjukan, galeri terbuka, dan amphitheater ini untuk komunikasi mahasiswa. Kemudian ini aktivasi luar yang mendominasi. Uh, Contohnya ini Plaza della Signoria berikut apa namanya studi presidennya. Nah, kemudian yang kedua ada kolaborasi. Di sini kami mengambil konsep untuk tata masalah radial, open space sebagai tempat kolaborasi dan interaksi mahasiswa. Dan yang terakhir ada eksplorasi dan elemen eksperimen. Di sini ada terbagi menjadi dua, ada transformasi bentuk. Bentuk bangunan diambil dari dasar kotak ke bentuk lain, dipotong, digabung atau digeser. Kemudian ada bentuk eksploratif, fasad bangunan kontras, solid, dan terbuka.
Regulasi dan advantage. Gedung pertunjukan adalah gedung utama sebagai gedung serbaguna yang digunakan untuk berbagai kegiatan dari kampus hingga kegiatan non-kampus. Kemudian ada galeri terbuka. Galeri terbuka tidak hanya digunakan untuk pameran seni, tetapi juga sebagai wadah untuk mahasiswa antar jurusan berinteraksi. Dan yang terakhir ada amphitheater, digunakan untuk praktik seni yang dilakukan di luar ruangan seperti pertunjukan musik, pentas seni, dan seni lukis. Untuk bentuk bangunannya disimpulkan bahwa bentuk bangunan harus berbentuk geometris dan simetris. Fasad bangunannya dibuat tidak kaku. Berikut legendanya. Jadi di sini ada poin A hingga Q. Yang A ada parkiran rektorat, B ada bundaran kampus, dan seterusnya. Selanjutnya filosofi bentuk bangunan dari bangunan individu. Desain individu berikut gedung rektoratnya. Di sini humanisme eh, lipatan massa dan sirkulasi ditata mengalir untuk memecah kesan kaku gedung sehingga area di sekitarnya terasa lebih hidup dan nyaman untuk berinteraksi sesama mahasiswa. Yang kedua, eksplorasi di sini bentuknya tetap dalam batas geometri, namun dimodifikasi lewat lipatan dan pergeseran hingga menghasilkan komposisi yang dinamis sesuai konsep kita dari Bone of Creativity tadi. Selanjutnya ada kolaborasi, pertemuan antar lipatan membentuk fasad yang berinteraksi dan terjadi kolaborasi. Di sini fasadnya berjejer untuk menyimbolkan kolaborasi dan pertemuan. Untuk yang terakhir ada proporsi, pembagian bidang dinding masif dan fasad kaca transparan diatur seimbang agar estetika bangunan terlihat pas dengan area terbuka di depannya. Kemudian di sini ada gedung Fakultas Seni Rupa dan gedung Fakultas Film dan Televisi. Televisi mereka berdua ini desainnya sama, tak hanya di mirror saja. Nah, dari sini maka dari itu konsepnya juga kurang lebih sama. Untuk yang humanisme, pemanfaatan rooftop garden aktif di atas masa bertumpuk untuk mengalirkan sirkulasi mahasiswa menuju ruang terbuka hijau, menciptakan area interaksi sosial yang komunal. Selanjutnya ada eksplorasi teknik stacked volume yang bergeser dipadukan eksperimen karya seni dan film yang dinamis dan berani mendobrakkan bentuk dasar dan konvensional sesuai konsep dari Bone of Creativity tadi tidak terlalu tidak terlalu kaku namun masih dalam bentuk geometris. Dan yang ketiga ada proporsi. Di sini penggunaan fasad stained glass atau kaca patri bermotif bunga merupakan simbol fisik dari arsitektur zaman dulu klasik. Elemen ini dipasang secara presisi untuk mengikat tumpukan massa modern sekaligus menjadi penanda sejarah kebangkitan seni Renaissance di dalam bangunan. Yang terakhir ada kolaborasi. Desain dua gedung ini dibikin kembar tapi mirroring, dipisahkan sama elemen air di tengah. Ini memperlihatkan kalau seni rupa dan film itu beda wadah tapi asalnya dari satu sumber kreativitas yang sama dan saling berdialog. Kemudian selanjutnya ada gedung Fakultas Seni dan Pertunjukan. Di sini untuk humanisme, lantai dasar dibuat sangat transparan dengan luas untuk menghilangkan jarak antara eh, seniman dan publik. Tujuannya agar aktivitas seni di dalam bisa dirasakan langsung oleh orang di luar, menciptakan ruang sosial yang inklusif dan hidup. Selanjutnya ada proporsi penempatan aksen kaca patri, stained glass, bunga di titik strategis kawasan sebagai jangkar estetika klasik Renaissance yang menyatukan karakter visual seluruh arsitektur modern di sini. Selanjutnya ada kolaborasi. Di sini pengaturan tata massa secara makro, radial, dan mirroring untuk menciptakan konektivitas visual yang mengikat seluruh fungsi bangunan di dalam site. Yang terakhir, eksplorasi, pengaturan tata massa secara makro, radial, dan mirroring untuk menciptakan konektivitas yang mengikat seluruh fungsi dalam site. Selanjutnya yang terakhir ada gedung kuliah bersama, yaitu yang pertama humanisme, bukaan kaca lebar di lantai dasar, melebur batas bangunan dengan ruang luar untuk menciptakan ruang publik yang ramah bagi interaksi mahasiswa. Selanjutnya ada proporsi, penataan modul kisi kayu dan bidang kaca modern diatur rapi mengacu pada proporsi klasik kawasan yang dipertegas oleh garis lampu LED untuk memperjelas fasad pada malam hari.
Selanjutnya ada eksplorasi pola masa U-shape dengan ketinggian lantai yang bergeser, tetap memegang prinsip bertumbuh, memecah bentuk kotak kaku kawasan. Selanjutnya yang terakhir ada kolaborasi, bentuk gedung yang terbuka ke arah jalan dan taman luar ini dirancang untuk menyambut area sirkulasi kawasan, menjadikannya pusat pertemuan visual dan interaksi sosial yang membuat seluruh tahanan kampus. Berikut untuk desain kawasannya. Selanjutnya ini Denas untuk seni pertunjukan lantai satu, Denas untuk seni pertunjukan lantai 2, dan Dena untuk seni pertunjukan lantai 3. Selanjutnya ini Dena untuk lantai satu 2 3 Fakultas Seni Rupa dan Desain. Selanjutnya ini Dena lantai satu 2 3 untuk Fakultas Film dan Televisi. Berikut untuk bubble diagramnya. Ini pada lantai satu gedung pertunjukan, lantai 2 gedung pertunjukan, dan lantai 3 gedung pertunjukan. Selanjutnya ini eh bubble diagram untuk Fakultas Seni Rupa di lantai satunya, ini lantai 2, lantai 3. Dan yang terakhir ini untuk bubble diagram Fakultas Film dan Televisi pada lantai satu, lantai 2, dan lantai 3. Terima kasih.